kepala wingitnya. Ini naga siluman yuk 5. Ini pusakanya. Ini keris Kanjeng Kyai Nogososro, merah Mataram, Sultan Agung, estimasi saya. Masnya terlihat jelas. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Bersama lagi dengan saya Vicky Wijaya dari Lumajang. Pada kali ini saya akan mereview beberapa keris berdapur naga. Dan di sini juga ada salah satu keris masterpiece, yaitu keris Nogososro Kinata Emas Kamarogan. Saya sendiri juga sering bertanya-tanya dan juga kadang-kadang berpikir kenapa banyak keris naga yang keluar masuk di galeri saya. Jadi saya sering mendapat keris naga, naga siluman, naga tapa, tapi terus dimahari seseorang, nanti suatu saat tidak lama pasti dapat naga lagi. Saya juga dari hal itu saya juga ibaratnya saya juga heran, padahal keris dapur naga itu adalah salah satu keris yang berdapur cukup langka. Dapur naga itu adalah salah satu keris yang cukup langka untuk ditemui di lokasi desa ataupun di pasaran yang original tentunya ya. Dan ini juga ada salah satu keris saya, ini keris saya yang dulu pernah saya review ya, sudah masuk foto Instagram juga, cuma handlenya sama pemiliknya diganti. Ini aslinya handlenya bagus, kayu timo juga, gayaman. Ini lama saya pegang terus dimahari salah satu pemahar yang sering memahari pusaka saya. Kemudian ini kembali ke saya, maksudnya kembali itu gimana? Dia mengambil salah satu keris yang lain, ini dikembalikan, dia menambah uang. Jadi ibaratnya pemaharan tukar tambah. Dan itu tetap saya bolehkan untuk sebagian teman-teman yang sering memahari ke saya. Ini keris salah satu keris naga tapa atau naga siluman dapur lurus yang auranya menurut saya sangat wingit. Ini nanti akan kita review ya. Kita langsung aja dari keris ini ya, yang sebentar saya akan benerin dulu untuk ininya, pemasangannya ini kurang pas. Nah ini pasti para teman-teman dulur-dulur pernah melihat keris ini saya posting di Instagram saya, dan pernah saya review kalau tidak salah di YouTube juga. Ini keris naga siluman dapur lurus Mojopahit tus. Karakter besinya pulen, jenang, biasanya orang menyebutnya jenang. Pamornya ceprit, mulutnya kelihatan jelas, naganya besar. Karakter besinya kehijauan, seloroknya, seratnya ini khas Majapahit ya. Atau biasa orang bisa menyebut Nogotopo kalau dapurnya lurus, tapi gonjonya ini wilut ya. Keris berdapur nogo itu kenapa banyak diburu? Karena filosofinya udah sering saya sharingkan, yaitu naga itu adalah raja ular atau raja ular yang menguasai suatu wilayah tertentu pada dimensi yang berbeda dengan kita. Jadi
ular itu kan, ular sendiri kita nggak pernah tahu umurnya ini berapa tahun, berapa ribu tahun. Karena apa? Banyak ditemukan ular-ular piton ataupun ular anaconda itu sampai usianya ribuan tahun. Dia cuma ganti kulit, kulitnya berganti, terus hidup lah, tetap hidup, kecuali ada yang membunuh ataupun ada yang memburu, baru dia atau dimakan, dimangsa oleh predator yang lebih besar lagi. Makanya ular itu adalah simbol kelanggengan. Naga, apalagi naga itu adalah rajanya ular, simbolis kelanggengan kekuasaan. Untuk seseorang yang menduduki posisi yang tinggi, agar langgeng di jabatannya, agar umur jabatannya itu lebih langgeng, lebih lama, dia butuh kewibawaan, butuh sifat-sifat kesatria, dan butuh penunjang power. Makanya keris-keris berdapur naga banyak diburu oleh para pejabat, pemimpin, bahkan pengusaha yang memiliki banyak bawahan. Karena untuk menambah power kewibawaannya, menambah rasa percaya diri, dan juga tuannya yang dipercaya untuk melindungi sang pemilik itu sendiri. Hal ini saya baru dapat kemarin lokasian. Ini dapat lagi Walangkatimo, Pendok Lamen, Lawas. Wah, ini enggak kalah wingitnya. Ini naga siluman Luk 5. Kondisinya memang masih agak kotor. Kepalanya ini loh besar, wungkul. Nanti akan kita review di video akhir untuk detailnya. Ini terlihat jelas seloroknya. Di tengah ini pamornya seperti pamor Masir Malelo. Ya, nanti ini akan saya cucikan lagi. Ini juga Luk 5. Jadi dapur naga siluman Luk 5. Filosofinya apa? Luk 5 itu kan ada keris Pandawa Luk 5, melambangkan 5 sifat kesatria. Ada Arjuna, Yudhistira, ada Bima. Jadi ada 5 sifat baik, yaitu sifat kebijaksanaan, sifat kepemimpinan, sifat pemberani, sifat mengayomi, itu ada pada Luk 5. Dan Luk 5 sendiri biasanya keris-keris Luk 5 diagem oleh para golongan bangsawan keraton dalam. Ini ukurannya tidak terlalu panjang. Kalau dibilang patrem enggak juga. Kalau menurut saya ini tangguhnya adalah tangguh Tuban Mojopahit, Tuban pesisir Mojopahit. Kenapa? Ukurannya enggak terlalu panjang. Ukurannya ukuran keris Majapahit, lagamnya Majapahit. Tapi kalau lihat dari besi, ini besi-besi Tuban pesisir. Besi-besi Tuban pesisir. Amornya meteorit. Di sini kan terlihat wingit. Jadi untuk filosofi keris naga siluman Luk 5 itu untuk menambah kewibawaan sang pemilik pasti, untuk memberikan sifat-sifat baik kepada sang pemilik. Jadi keris ini membawa pengaruh pada sang pemiliknya. Bagaimana sang pemilik itu bisa mengolah pengaruh itu menjadi lebih baik lagi dan lebih positif. Kadang-kadang ada orang yang mendapat keris pamor, contohnya pamor buntel mayit, pamor gubet. Ketika orang itu tidak kuat, yang dimaksud tidak kuat itu adalah orang itu nggak bisa mengolah daya, power atau efek dari pusaka itu untuk diubah menjadi hal yang positif. Jadinya ada kejadian hal negatif. Itu yang tidak dimaksud tidak cocok. Sebenarnya cara mencocokkannya ya dari orangnya sendiri. Bisa tidak mengolah dan memahami filosofi sebuah pusaka. Itu. Jadi untuk pusaka ini kembali lagi kita pahami filosofinya, kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, Luk 7 itu pitulungan, kita hendaknya saling tolong-menolong sesama manusia untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Gak usah terlalu jauh, lingkungan sekitar aja dulu, tetangga, satu desa, syukur-syukur bisa satu kota ataupun se-Indonesia manfaatnya yang dirasakan.
Jadi ini kita sharing edukasi. Ini tangguh, saya menangguhnya ini adalah Tuban Mojo, naga siluman. Tapi ini nanti ada perbedaan pendapat. Tapi di sini kalau naga siluman ada mahkota, jadi bisa dikatakan naga raja. Tapi badannya cuma sampai di sini, nggak sampai atas. Biasanya kalau naga raja itu badannya, ulangnya ini sampai atas. Ini juga salah satu ciri pesanan khusus. Ada yang berpendapat lagi, yaitu kalau naga siluman tapi ada mahkotanya itu naga siluman versinya keraton dalam, karena diberi mahkota. Nah, di dalamnya juga ada mut-mutan emas untuk meredam hawa dari pusaka itu sendiri. Jadi sosok pusaka keris berdapur naga itu adalah pusaka yang memang dicari oleh para pemimpin. Jadi melambangkan sifat-sifat kepemimpinan, yang diutamakan adalah kewibawaan dan melindungi sang pemilik itu sendiri. Sedangkan untuk mulut bersumpal emas itu enggak harus. Banyak pusaka saya temui berdapur nogo enggak ada sumpalan emas, karena emas ini sifatnya untuk meredam hawa pusaka itu. Kalau secara filosofi sebagai pemimpin kita harus ngerem, omongan ini harus direm, karena omongan ini yang paling bahaya. Sangat banyak di dunia perkerisan, saya sharing-sharing, saya sendiri pernah menjadi korban fitnah, pernah menjadi korban dicemooh, dihina. Itu tidak ada masalah. Fitnah bagi saya itu adalah rezeki, karena yang memfitnah lambat laun waktu yang menjawab. Karena pada waktu tertentu, berlambat waktu akan terlihat dengan sendirinya mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi di dunia pusaka, dunia barang antik itu fitnah sangat bertebaran di mana-mana. Bahkan fitnahnya itu yang nggak masuk akal. Kalau orang masih menggunakan akal logikanya dan menggunakan rasa, yang paling penting ini, pusaka ini soal rasa, bukan soal katanya omongan orang. Kalau Anda memang udah serak sama pusaka ini, ya udah, pasti Anda memaharinya tanpa ribet, tanpa harus gini. Kalau udah serak, saya ibaratkan contoh pusaka itu sebagai istri. Apa mau Anda yang sudah punya istri diganti istrinya oleh gini, ibaratnya Anda udah punya istri si A, terus Anda, ini contoh ya ibaratnya, mau nggak diganti istrinya, kamu tak ganti istrinya jangan si A tapi si B. Si B ini artis lebih canggih dari istri Anda. Nggak bisa kan? Karena apa? Hubungan suami istri itu bukan cuma dari sekedar fisik, tapi rasa. Ketika Anda sudah memilih satu wanita, berarti Anda sudah serak sama itu, dan Anda siap lahir batin sehidup semati. Sama juga pusaka. Ketika Anda sudah serak sama pusaka ini, meskipun ada pusaka yang lebih bagus lagi, belum tentu Anda memiliki rasa yang sama pada pusaka yang pertama Anda pilih. Karena itu sebuah ilmu rasa dari hati dan batin manusia itu berbeda-beda. Saya serak dengan keris ini, Anda belum tentu. Si B serak suka dengan keris ini, si C, si D belum tentu. Karena rasanya setiap manusia itu berbeda-beda, tidak harus sama. Sama juga boleh, tapi tidak harus sama, karena tergantung selera. Sama dengan orang yang berfanatik di Tangguh Singosari, Mojopahit, yaitu selera, kita tidak bisa menyalahkan. Ada pembeli saya kolektor, dia nggak mau keris Mataram, keris Madura apa itu, nggak ada energinya mas, infonya seperti itu. Saya kalau tidak Singosari ya harus Mojopahit, karena dia melihat rasanya dia untuk menerjemahkan sebuah power pada pusaka. Ada juga saya menemui di pameran Mas Solo, pameran Senopati Nusantara kemarin, saya nggak berani megang belambangan Mojopahit karena panas. Yang saya pegang adalah keris-keris Mataram. Nah, monggo, semua punya pilihannya masing-masing, monggo. Tuh. Jadi
Kembali lagi, ini keris naga siluman Luk 5 akan saya cucikan. Monggo untuk siapa saudaraku yang akan berminat dan memiliki rasa pada pusaka ini, bisa kontak WhatsApp saya di kolom komentar. Kemudian ini adalah pusaka masterpiece yang saya katakan tadi. Kita lihat dulu warangkanya. Ini kayu timoho lamen, pendoknya ini pusaka ini adalah pusaka titipan dari salah satu kolektor di Jawa Timur yang saya memang disuruh mereview dan dipercayakan dibawa, sekarang ada di galeri kami. Beliau meminta saya untuk mencarikan pemahar yang memang mungkin bisa berjodoh dengan pusaka ini. Ini pusaka simpenan original dan kinatannya emas, bukan kuningan. Bisa dites, siap dites jika deal dengan mahar yang ditentukan. Pusaka ini lama di ageng beliau, dan beliau dulunya pernah menjabat pada suatu instansi yang saya tidak boleh nyebut namanya, tapi intinya ini bekas pejabat yang udah pensiun, dan saya dipercaya untuk membawa pusaka ini ditaruh di galeri saya. Hanya ini saya review di YouTube kami. Ini pusaka ageman. Ini pusakanya. Ini keris Kanjeng Kiai Nogososro era Mataram Sultan Agung, estimasi saya. Emasnya terlihat jelas. Apa yang dimaksud keris Nogososro? Secara pakem di sini ada kijang, sini ada kijang, ada mahkota seperti Nogorojo. Tapi kalau Nogorojo kijangnya nggak ada, kijang kencono, lambang kejayaan. Ini Kinata Kamarogan, kondisinya bisa saya katakan masih 85% atau bahkan 90%, meskipun ini kinatanya banyak yang aus, banyak yang termakan usia. Tapi ini saya katakan pusaka yang sangat istimewa. Saya megang gini aja, dari saya pribadi ini pusaka yang bawa rasa. Dan ketika saya memang membuka pusaka yang ada auranya besar, di sini lihat di dada ini langsung naganya sangat besar, Nogorojo, Nogososronya ini ada bermahkota emas, umut emas juga. Ini adalah salah satu pusaka Nogososro terbaik yang pernah saya pegang. Juga saya kategorikan seperti itu. Kalau kita lihat dari kinata, ini adalah kinata lunglungan bunga ya, bunga. Sini bunga, pakem Nogososro. Terus di sini ada kitang kencono. Kita lihat logonya sangat besar, kepalanya wungkul, besar, tebel. Kalau dari pamor, ini pamor wengkon ini ya, wengkon atau wengkon isen ya. Jadi ada di sini seperti membentuk perlindungan wengkon. Tapi kalau lihat ujungnya ini seperti ada ujung gunungnya di atas. Bisa disebut ujung gunung di atas. Luknya luk 11, dapur Nogososro luk 11. Secara filosofi
ini sangat-sangat diburu oleh para kolektor ataupun pejabat. Karena apa, dipercaya siapa yang memegang keris Nogososro itu akan menjadikan pemiliknya lebih berjaya. Yang dimaksud lebih berjaya apa? Keris Nogososro itu filosofi dan tuanya sangat multifungsi. Kenapa sampai keris dikasih emas zaman dulu? Emas warna kuning adalah lambang kejayaan, agar pemiliknya selalu berjaya pada karirnya, pada kehidupannya, dan selalu diberi berkah dari Sang Pencipta. Nogo sendiri adalah lambang seorang pemimpin yang langgeng. Jadi biasanya nanti apalagi mau tahun mendekati 2024 pasti akan banyak orang mencari pusaka-pusaka untuk sebagai piandel atau pusaka yang diandalkan ketika dia mau menjabat, entah menjadi DPR, bupati, ataupun yang lain. Nanti pada fase itu akan pemilihan, dan keris Nogososro akan juga menjadi suatu lambang yang membuat sang pemiliknya menjadi kewahyon, wahyu kepemimpinan. Pemimpin itu yang baik itu ya dipilih dari masyarakat. Kenapa bisa dipilih ya? Karena dari perilakunya yang baik, dan butuh tidak cuma perilaku baik. Secara Jawa itu harus sinisian wahyu. Apa sinisian wahyu? Harus langsung sampai tembus ke Sang Pencipta. Jadi ketika ada petunjuk, dia langsung bisa mencermati petunjuk itu sendiri. Tajam, feelingnya tajam. Sinisian wahyu. Kewahyon, kewahyu itu didapat dari jalur salah satunya ya ini, dari agamanya. Dan yang kedua pastinya harus perilakunya sesuai dengan perkataannya. Yang ketiga, bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Makanya keris-keris ini Nogososro kok banyak mas beredar di pasar? Ya banyak. Nogososro tiap raja pada keraton banyak yang ingin memiliki keris Nagasasra. Karena apa? Dari nilai seninya aja kita lihat. Kita tidak usah bahas tuah atau filosofinya dulu. Seninya Anda lihat. Keris adalah salah satu pusaka Indonesia, origin Indonesia yang diakui UNESCO karena seni yang memiliki filosofi tinggi. Seninya, pembuatannya ini gimana empunya? Emas dipasang pada besi, dan ini ada ukiran naga, ada ukiran Kidang Kencana, looknya, besinya, pamor, penempaannya. Seninya ini sudah sangat-sangat cukup tinggi. Bangsa mana yang bisa membuat pusaka seindah keris dengan tempaan pada suhu derajat tinggi tertentu, dan seni ukir emas dan besi yang begitu indah? Ya cuma di Indonesia. Dan yang kedua, memang dulu banyak secara sejarah saudagar-saudagar kaya, orang-orang pengusaha kaya, dia pesan kepada empu, saya pengen keris Nagasasra yang seperti modelnya milik raja, akhirnya dibuatkan. Semua asli buatan empu, dan tuanya memang hampir sama. Tua filosofinya pun sama. Naga, simbol pemimpin yang berjaya, melanggengkan kekuasaan, jabatan kekuasaan. Terus ada sisik 1000. Jadi seorang pemimpin bisa membawai 1000 bawahan sekalipun. Dengan kewibawaannya, mulutnya ngemut emas, seorang pemimpin harus menjaga perkataannya, jangan sampai menyakiti bawahannya ataupun orang di sekitarnya. Karena sekali pemimpin itu bicara, omongannya akan didengar, diperhatikan oleh bawahannya. Ini juga saya akan menantang para saudaraku yang memang mungkin bisa berjodoh dengan keris pusaka Kanjeng Kyai Nogososro 11. Estimasi saya adalah Mataram Sultan Agung, karena bilanya lebar, besinya juga besi Mataram, kinatanya juga kinata Mataram Pakem. Saya menantang siapa yang bisa memahari. Semoga ada saudaraku yang memang berjodoh, karena pusaka ini kembali lagi soal rasa, kemantepan. Sebenarnya bukan soal nominal, tapi kemantepan dan keseriusan. Jika Anda memang berjodoh dengan pusaka ini dan Anda mantap, yaitu yang disebut berjodoh itu sama halnya dengan memilih istri.
Mungkin dari saya sekian. Jadi memang pada kali ini saya membahas beberapa keris berdapur Nogo untuk sharing, edukasi maupun pengetahuan. Saya berharap banyak kaum-kaum muda yang lebih tertarik dan mau mempelajari filosofi pusaka Nusantara. Jangan lupa juga untuk semua saudaraku hadiri pameran keris di Jakarta yang akan dilaksanakan di Bentara Budaya pada tanggal 22 bulan ini. Kalau tidak salah 1 minggu. Nanti Anda cari infonya. Bagi pecinta pusaka, pecinta keris, tombak, pedang, hadiri di Jakarta pamerannya. Kita dukung terus semua acara-acara yang untuk melestarikan pusaka Nusantara Indonesia. Saya mendukung bangkitnya budaya maupun acara-acara budaya yang budaya asli Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menguri-nguri menjaga budaya ini? Mungkin itu ya saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan channel ini, dengan tayangan kali ini, teman-temanku, semua saudaraku, sedulurku di Indonesia maupun yang ada di luar negeri memahami filosofi keris dan bisa memilih keris dengan rasa batin hati. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah percaya omongan orang, karena di luar sana sangat jahat. Dari omongan lidah ini sangat jahat, banyak fitnah sana sini, banyak omong sana sini tanpa bukti dan fakta. Nah, apalagi saya juga kemarin beberapa bulan yang lalu juga kena fitnah, dan itu tidak menjadi sebuah masalah pada saya, karena saya menanggapi semua itu adalah ujian dari Sang Pencipta ketika orang akan naik derajat, dan malah saya menanggapinya itu adalah sebuah rezeki buat saya. Fitnah itu rezeki besar. Nah, makanya ketika Anda sudah berjalan lurus di jalannya, ada fitnah, jangan goyang, jangan khawatir. Sang Pencipta itu ada, karma itu ada. Anda tetap lurus di jalannya dengan berpegang pada Sang Pencipta dan pusaka Anda masing-masing. Oke, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.